Di Bogor sebetulnya kita punya punya pondasi yang cukup kuat ya, yang dilakukan dari sebelum saya, gitu. Terutama bukan saja oleh pemerintah kota, tetapi oleh komunitas, yaitu teman-teman komunitas peduli Ciliwung, ya, Mas Parno, Kang En dan lain-lain. Gitu. Itu modal utama kita. Tapi kan nggak bisa kita membiarkan teman-teman ini menjadi pemadam kebakaran. Setiap hari hanya mengutin sampah di Ciliwung dan itu dilakukan terus-menerus. Kalau tidak ada aksi kita yang lebih melembaga, lebih permanen, itu kasihan teman-teman. Makanya kemudian kita buat yang namanya Satgas Ciliwung. Itu di tahun berapa ya Mas Parno? Oktober 2018. Nah ini tonggak yang sangat penting. Karena setelah itu kita pastikan ada anggaran dari APBD yang dialokasikan khusus untuk memonitor itu. Untuk memastikan bahwa ada langkah-langkah yang sustain dan continue yang dilakukan bukan saja untuk penertiban tapi juga untuk sosialisasi dan edukasi. Termasuk tentunya sampah plastik di situ. Kita lihat salah satu persoalan utama kenapa Jakarta banjir, ya karena penanganan dari hulu ke hilirnya tidak terintegrasi. Jadi kita sering sekali melihat ya, ketika banjir di Jembatan Satu Duit, banjir di mana misalnya Kampung Bebek ya, itu tumpukan styrofoam. Ya dari mana lagi kalau bukan dari hulu? Ya, dari wilayah kabupaten, dari wilayah yang lebih atas gitu ya. Nah makanya Kota Bogor berusaha untuk memfokuskan kepada upaya untuk edukasi, sosialisasi dan termasuk juga untuk mengurangi sampah plastik itu. Itu pertama yang menurut saya paling monumental gitu. Nah kedua, kita pelajari langkah-langkah yang dilakukan. Ternyata ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah Banjarmasin dengan melarang penggunaan kantong plastik di retail. Kita tiru itu, kita lakukan sosialisasi, kemudian kita berlakukan itu. Awal-awal terjadi riak-riak, tapi kemudian ternyata bisa menerima. Dan tahun 2022 ini kita coba memulai untuk mencoba menerapkan itu di pasar tradisional. Walaupun pasti agak lebih sulit. Data menunjukkan bahwa timbulan sampahnya berkurang 1,6% ya, atau sekitar berapa ton? 1,2 ton plastiknya itu berkurang gitu. Itu. Nah, kemudian kita juga berpikir hilirisasinya. Kan gini ya, di hulunya ini udah ada TPS 3R, sudah ada bank sampah. Berapa jumlah bank sampah sekarang Pak Kadis? Sudah 300 bank sampah. TPS 3R, bank sampah ini di hulunya. Nah, tetapi kemudian dari sini dibawa kemana? Ini kan penting, karena seringkali dipilih, tetapi di TPS-nya, di TPA-nya nanti dicampur lagi, kan nggak ada artinya. Nah, karena itu mulai tahun ini kita bekerja sama dengan beberapa, ada plastik ya, yang mengubah sampah plastik yang tidak bernilai menjadi bahan semacam paving block gitu ya. Dan ada yang di Mekarwangi ini. Berapa hektar situ? Ya 1000 meter gitu, kita kerjasama dengan WWF di situ untuk mengolah hal yang sama ya. Termasuk juga ada vending machine yang kita tempatkan di mall untuk memberikan kredit atau pulsa bagi orang-orang yang memasukkan botol plastik di situ. Itu contohnya. Jadi betul-betul dari hulu ke hilir kita pikirkan.